pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan program yang menghadirkan informasi seputar dinamika parlemen di Indonesia, yaitu dari Kompleks Parlemen. Selama 30 menit ke depan kami akan menghadirkan informasi seputar lembaga legislatif yang ada di Kompleks Parlemen Senayan, yakni MPR RI, DPR RI, dan DPD RI bersama saya, Jody Nugraha, dan rekan saya. Tentu saja bersama saya, Anggun. Pemirsa, langsung saja pemirsa, berikut adalah beragam berita yang telah kami himpun dari Kompleks Parlemen. Kita awali perjumpaan kita pada kali ini dengan berita terkait dengan pimpinan DPR RI, di mana ini memastikan beberapa hal penyesuaian potongan komisi aplikator akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026, di mana menyusun kesepakatan yang dicapai bersama pihak GOTO dan juga perwakilan pengemudi. Dan pemirsa, kepastian tersebut disampaikan usai pertemuan antara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsul Rizal dengan manajemen GOTO dan juga Grab serta perwakilan komunitas ojek online di Kompleks Parlemen Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsul Rizal menegaskan DPR RI terus mengawal aspirasi pengemudi ojol hingga mencapai kesepakatan yang memberikan kepastian bagi para mitra pengemudi. Sebagai hasil audiensi, pihak aplikator menyatakan kesediaannya menyesuaikan potongan komisi sesuai kesepakatan yang telah dibahas bersama. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Setelah melalui perjuangan dan dialog yang panjang, aspirasi pengemudi ojek online akhirnya mendapat titik terang. Pimpinan DPR RI memastikan penyesuaian potongan komisi aplikator akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026, menyusul kesepakatan yang dicapai bersama pihak GOTO dan perwakilan pengemudi ojol. Kepastian tersebut disampaikan usai pertemuan antara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsul Rizal dengan manajemen GOTO dan Grab serta perwakilan komunitas ojek online di Kompleks Parlemen Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsul Rizal menegaskan, DPR RI terus mengawal aspirasi pengemudi ojol hingga mencapai kesepakatan yang memberikan kepastian bagi para mitra pengemudi. Dari proses panjang perjuangan teman-teman di ojek online dan komitmen Bapak Presiden Prabowo betul-betul berpihak terhadap seluruh pengemudi ojek online yang sudah sama-sama kita dengar tadi dari GOTO. Sekali lagi per 1 Juli 2026 tarif 892 ini sudah berlaku. Ya, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih. Sebagai hasil audiensi, pihak aplikator menyatakan kesediaannya menyesuaikan potongan komisi sesuai kesepakatan yang telah dibahas bersama. Cucun memastikan potongan komisi baru sebesar 8% akan resmi diberlakukan mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojol serta menciptakan hubungan kemitraan yang lebih berkeadilan dan ekosistem transportasi digital. Nurbani, TVR Parlemen melaporkan. Kabar yang tentunya sangat dinantikan oleh para mitra pengemudi ojek online ini, Jordi, karena kita tahu memang ini mengingat mulai 1 Juli penyesuaian potongan komisi aplikator ini sudah resmi diberlakukan. Nah, ini benar sekali, Anggun, langkah pengawalan maksud kami aspirasi dari DPR RI ini kita harapkan dapat memberikan kepastian, perlindungan, dan kesejahteraan yang lebih baik bagi para mitra pengemudi. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Komisi 8 DPR RI mendorong Kementerian Sosial menambah anggaran kebencanaan, khususnya untuk bantuan logistik yang hanya dianggarkan 12 miliar rupiah. Dan angka ini dinilai sangat kecil untuk negara rawan bencana seperti Indonesia. Dari anggota Komisi 8 DPR RI, Sely Andriani juga menyampaikan bahwa minimnya cadangan logistik, terutama di Indonesia Timur, menjadi perhatian khusus karena Indonesia berada di wilayah Ring of Fire, sehingga Kemensos harus menjadi garda terdepan penanganan bencana ini. Dan kita akan simak liputan selengkapnya. Komisi 8 DPR RI mendorong Kementerian Sosial menambah anggaran kebencanaan, khususnya untuk bantuan logistik yang hanya dianggarkan 12 miliar rupiah. Angka ini dinilai sangat kecil untuk negara rawan bencana seperti Indonesia. Anggota Komisi 8 DPR RI Sely Andriani Gantina menyampaikan, minimnya cadangan logistik,
terutama di Indonesia Timur, menjadi perhatian khusus karena Indonesia berada di wilayah Ring of Fire, sehingga Kemensos harus menjadi garda terdepan penanganan bencana. Roadmap kebencanaan itu menjadi bagian terintegrasi yang harus dipersiapkan secara matang oleh Kementerian Sosial, bukan hanya anggaran untuk masyarakat yang selama ini dianggarkan untuk program PKH maupun anggaran BPNT. Tetapi kebencanaan adalah anggaran kesejahteraan sosial yang melekat di Kementerian Sosial. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Erwin Aksa mengungkapkan, minimnya stok logistik di gudang regional timur menjadi perhatian dan catatan serius. Ia menilai, jika stok logistik yang tersedia di gudang regional timur tidak sebanding dengan luasnya. Jadi kita melihat gudang ini bagus ya, dan sudah didirikan dengan anggaran yang luar biasa. Kita melihat stoknya juga tidak sebanding dengan luasan gudang yang ada. Ya kembali lagi kepada anggaran. Ya kita berharap bahwa anggaran untuk Kementerian Sosial, terutama bantuan sosial dan bantuan bencana itu bisa dinaikkan, bisa ditambah, dan ini terutama untuk kepentingan masyarakat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Syamsul Fajri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggaran 12 miliar ini untuk bantuan logistik kebencanaan memang dirasa sangat minim, di mana kita mengingat bahwa cakupan wilayah Indonesia ini begitu luas dan memiliki indeks risiko bencana yang lebih tinggi lagi ya Jordi ya, karena kita sepakat hal ini. Dan ini tentunya benar sekali Anggun ya, dan posisi geografis kita yang berada di Ring of Fire membuat kesiapan logistik, terutama di wilayah timur Indonesia, harus menjadi perhatian ekstra. Dan pemirsa, di berita selanjutnya datang dari Komisi 6 DPR RI yang mendorong pemerintah Indonesia untuk mengkaji penyesuaian harga BBM non-subsidi agar tidak membebani masyarakat dan dunia usaha. Mengingat harga minyak dunia sudah turun seiring meredanya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Anggota Komisi 6 DPR RI Ahmad juga meminta pemerintah terus memantau kembali perkembangan pasar energi internasional dan juga kembali mengevaluasi kebijakan harga BBM secara berkala. Ini dicatat harga minyak mentah dunia telah mengalami penurunan lebih dari 3% sejak pembicaraan perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat, juga kembali turun pasca pembukaan Selat Hormuz beberapa waktu lalu. Dan kita akan simak bersama liputan selengkapnya pemirsa. Harga minyak dunia turun seiring meredanya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Sebelumnya, konflik di kawasan tersebut sempat mengganggu aktivitas pelayaran di Selat Hormuz sehingga menyebabkan fluktuasi harga minyak mentah global dan kenaikan harga BBM di berbagai negara termasuk Indonesia. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah Indonesia untuk mengkaji penyesuaian harga BBM non-subsidi agar tidak membebani masyarakat dan dunia usaha. Anggota Komisi 6 DPR RI Ahmad meminta pemerintah terus memantau perkembangan pasar energi internasional dan mengevaluasi kebijakan harga BBM secara berkala. Menurutnya, pasokan dan harga energi global bisa kembali stabil jika jalur pelayaran strategis tersebut kembali dibuka dan beroperasi secara normal. Tentu harapan kita kepada pemerintah ya, tentu kebijakannya adalah menyesuaikan harga dengan kondisi secara global dan secara nasional sehingga BBM ini tidak menjadi sumber sebagai kenaikan seluruh kebutuhan sehari-hari. Dicatat harga minyak mentah dunia telah mengalami penurunan lebih dari 3% sejak pembicaraan perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat dan kembali turun pasca pembukaan Selat Hormuz pada Jumat lalu. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Sulisto berharap normalisasi Selat Hormuz dapat menekan harga BBM non-subsidi di tanah air serta mengurangi tekanan terhadap perekonomian nasional. Ya, kita harapkan bisa segera ada dampaknya kepada energi nasional. Ya kita lihat harga minyak juga sudah menurun, itu berita yang baik. Memang kemarin ada kenaikan dari segi harga untuk non-subsidi. Ya kami harapkan terus membaik ini situasi antara Amerika Serikat dengan Iran untuk menstabilkan harga minyak. Ya kami berharap tekanan terhadap APBN juga bisa berkurang. Dari Minas Riau, Alfat Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Langkah Komisi 6 DPR RI yang mendorong pemerintah untuk segera mengkaji penyesuaian harga BBM non-subsidi sepertinya sudah tepat ini tentunya Anggun ya. Benar, karena ini kita harapkan bersama hasil pemantauan berkala yang ada di lapangan ini dari pemerintah bisa memberikan kebijakan harga yang paling proporsional bagi konsumen domestik tentunya. Dan pemirsa, kita akan jeda sejenak, setelah ini kami akan membawakan informasi dari Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI untuk tetap bersama kami di TVR Parlemen.
Kembali lagi pemirsa di program dari Kompleks Parlemen. Kini kita masuk ke segmen informasi dari Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI. Dan Anggun, hari ini ada berita penting nih dari DPD RI tentunya. Dan pembahasan ini memperkuat ketahanan pangan yang tidak cukup hanya dengan meningkatkan hasil produksi pertanian saja nih Jordi, terkait dengan infrastruktur yang mampu menjaga kualitas hasil panen hingga sampai ke tangan masyarakat juga menjadi faktor penting. Oleh karena itu, Komite 2 DPD RI mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pasca panen sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendukung terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan. Berikut laporannya kami himpun untuk Anda. Komite 2 DPD RI mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pasca panen sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Hal tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat Komite 2 DPD RI bersama Kepala Badan Pangan Nasional yang membahas strategi penguatan ekosistem pangan dari hulu hingga hilir. Dalam rapat tersebut, Badan Pangan Nasional memaparkan rencana pembangunan 100 unit infrastruktur pasca panen di berbagai sentra produksi pangan dengan dukungan anggaran sekitar 5 triliun rupiah. Program ini meliputi pembangunan gudang pangan, fasilitas pengering hasil panen, rice milling unit, silo gabah, silo jagung, hingga fasilitas pengolahan beras modern untuk menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga pangan. Ini alhamdulillah, ini stok kita hari ini 5,3 juta ton. Gudang yang tersedia hanya 3 juta ton, sehingga kita sewa 2,3 juta ton. Dan ini tertinggi sepanjang sejarah Republik ini. Itulah capaian atas gagasan besar Bapak Presiden Republik Indonesia. Juga jagung sudah swasembada untuk pakan. Stoknya sekarang ada 218.000 ton di gudang. Insya Allah ke depan kita lakukan hilirisasi. Kita kolaborasi dengan Komite 2. Insya Allah kami yakin sukses. Ketua Komite 2 DPD RI, Badi Kenita BR Sitepu, menilai pembangunan infrastruktur pasca panen menjadi langkah strategis dalam menjawab berbagai tantangan sektor pangan, termasuk disparitas akses pangan antar wilayah, tingginya biaya logistik, serta dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian. DPD RI berharap program ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat rantai pasok pangan nasional, dan menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat secara berkelanjutan. Putri Damayanti, Adi Nugroho, Tim Liputan Biro PHM DPD RI melaporkan. Nah ini Anggun, tentunya untuk menjaga ketahanan pangan ternyata bukan hanya soal bagaimana meningkatkan produksi di sektor pertanian, yang tak kalah penting adalah memastikan hasil panen bisa tersimpan dengan baik, diolah secara optimal, dan didistribusikan secara merata dan juga efisien tentunya Anggun ya. Pasti ini sebab tanpa dukungan infrastruktur pasca panen yang memadai, hasil panen berpotensi mengalami kerusakan sehingga ini berdampak pada pasokan dan harga pangan di masyarakat. Dan pemirsa, beralih ke berita selanjutnya, Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI memberikan perhatian pada upaya memperkuat perekonomian daerah melalui penataan regulasi Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Tentunya kehadiran payung hukum yang lebih komprehensif ini pemirsa dinilai menjadi kebutuhan untuk menjawab tantangan pengelolaan BUMD ke depannya. PPUU DPD RI terus menghimpun berbagai masukan dari para ahli agar rancangan undang-undang BUMD mampu menciptakan tata kelola yang lebih profesional, akuntabel, dan juga adaptif terhadap perkembangan dunia usaha. Regulasi ini juga diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan BUMD agar lebih kompetitif dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan daerah serta pelayanan publik. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI menggelar rapat dengar pendapat umum terkait rancangan undang-undang tentang Badan Usaha Milik Daerah atau RUU BUMD. Pembahasan mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari tata kelola lembaga pengelola investasi, skema holdingisasi, hingga arah pengaturan yang ideal bagi pengembangan BUMD di masa depan. Rapat dengar pendapat umum tersebut menghadirkan Senior Director Legal PT Danantara Asset Management, Innocentius Samsul, sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, Innocentius Samsul menjelaskan pentingnya pembentukan RUU BUMD sebagai landasan penguatan tata kelola badan usaha milik daerah yang profesional dan berdaya saing. Dalam forum tersebut,
PPUU DPD RI menegaskan bahwa substansi RUU BUMD harus mampu menjawab berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengelola badan usaha milik daerah. Pak Dr. Sensi sebagai bagian dari Danantara, lalu bagaimana kira-kira kerangka kerja Danantara yang bisa diadopsi untuk BUMD? Karena kalau melihat aset BUMD juga besar Pak, ada berapa sekian ribu triliun ya kalau diakumulasi seluruh Indonesia. Melalui penyusunan RUU ini, DPD RI berkomitmen mendorong terwujudnya regulasi yang dapat memperkuat ekonomi daerah, meningkatkan daya saing BUMD, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. PPUU DPD RI berharap BUMD dapat berperan sebagai lokomotif pembangunan daerah yang profesional, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Andara Rahmania, Adi Nugroho, Tim Liputan Biro PHM DPD RI melaporkan dari Senayan, Jakarta. Nah, ini Anggun tentunya ya, BUMD diharapkan tidak hanya menjadi sumber pendapatan daerah, tetapi juga memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, sementara itu Jordi, kita ketahui ini dari sisi pelaku usaha, kepastian regulasi dan tata kelola yang profesional ini tentunya menjadi harapan utama agar kolaborasi BUMD dan dunia usaha semakin optimal adanya. Dan kita akan beralih ke berita selanjutnya pemirsa, di mana Komite 1 DPD RI terus mendorong penguatan tata kelola keimigrasian agar mampu menjawab tantangan yang terus berkembang, terutama di tengah pesatnya transformasi digital dan meningkatnya mobilitas masyarakat. Dan ini Anggun tentunya langkah ini menjadi penting agar kebijakan keimigrasian tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga mampu mengikuti dinamika perkembangan teknologi dan kebutuhan pelayanan publik. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda pemirsa. Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menggelar rapat dengar pendapat umum terkait pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian. Rapat ini merupakan bagian dari inventarisasi materi pengawasan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024. Sejumlah pakar hukum dan kebijakan publik dihadirkan untuk memberikan masukan komprehensif terkait tata kelola keimigrasian nasional. Kondisi ini berdampak pada citra pelayanan publik serta berpotensi menurunkan minat wisata dan investor. Padahal investasi sangat penting dalam mendorong penciptaan lapangan kerja dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Komite 1 menilai perlu adanya perbaikan sistem yang lebih profesional serta adaptif terhadap perkembangan digital. Hasil rapat ini akan menjadi bahan rekomendasi dalam penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan keimigrasian di Indonesia. Putri Damayanti, Adi Nugroho, Tim Liputan Biro PHM DPD RI melaporkan. Jordi dan juga pemirsa, dengan sistem keimigrasian yang kuat ini, saya percaya tidak hanya berkaitan dengan pengawasan lalu lintas orang saja, tetapi juga menjaga kedaulatan negara dan memberikan pelayanan publik yang justru jauh lebih baik. Dan ini sepakat sekali Anggun ya, masyarakat berharap pelayanan keimigrasian semakin cepat, mudah, dan transparan tanpa mengurangi aspek keamanan dan pengawasan tentunya ya. Ya, semoga rekomendasi DPD RI ini dapat menjadi acuan khusus untuk menyempurnakan kebijakan keimigrasian sehingga lebih modern, profesional, dan juga memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Baik pemirsa, kita akan rehat sejenak. Setelah ini kami akan kembali dengan informasi dari DPR RI. Tetaplah bersama kami di TVR Parlemen. Pemirsa, kita sudah berada di penghujung program dari Kompleks Parlemen. Kali ini Komisi 13 DPR RI menyetujui pemberian kewarganegaraan Indonesia bagi 2 atlet sepak bola melalui program naturalisasi. Ini tentunya Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan bahwa langkah ini diharapkan dapat memperkuat prestasi olahraga nasional khususnya di kancah internasional. Nah, ini menurut program naturalisasi dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang di mana meningkatnya daya saing tim nasional Indonesia tentunya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Sementara itu, anggota Komisi 13 DPR RI, Muslim Ayub juga menegaskan bahwa proses pemberian kewarganegaraan ini telah dilaksanakan sesuai peraturan serta melalui pemeriksaan oleh peneliti pemberian kewarganegaraan atau TP3K. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
Naturalisasi Luke Anthony Vickery dan Michelle Baker disetujui Komisi 13 DPR RI untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia guna memperkuat timnas sepak bola Indonesia dalam berbagai ajang dan kejuaraan internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan, langkah naturalisasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun prestasi olahraga nasional secara berkelanjutan. Erick menjelaskan, naturalisasi mengacu pada langkah strategis yang dilakukan negara-negara lain dalam memajukan olahraga. Hari ini alhamdulillah Komisi 13 juga memang selama ini sudah membantu kami di Kemenpora, di Kementerian Hukum, di banyak cabang-cabang olahraga di mana memang sesuai dengan RPJM Bapak Presiden, kita punya target-target untuk di SEA Games, Asian Games, Olimpiade dan bahkan juga Piala Dunia. Dan ini sebagai bagian komitmen juga dari pemerintah dan perwakilan rakyat Komisi 13 membuka jalan prestasi anak bangsa. Sementara itu, anggota Komisi 13 DPR RI Muslim Ayub mengungkapkan, program naturalisasi merupakan upaya Indonesia untuk masuk dalam ajang Piala Dunia 2030 mendatang. Muslim Ayub menambahkan, pemberian kewarganegaraan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melalui pemeriksaan oleh tim pemeriksa serta peneliti pemberian kewarganegaraan atau TP3K. Yang pertama, pada prinsipnya kita kan tahun 2026 ini tidak ikut di dalam Piala Dunia. Target kita di 2030 insya Allah Indonesia akan tampil. Apapun yang diinginkan oleh PSSI demi untuk kemajuan sepak bola Indonesia, kita siap, Komisi 13. Valdo dan Vintoko, TVR Parlemen, melaporkan. Pasti ini menjadi kabar yang sangat menggembirakan, Jordi, karena utamanya bagi para pencipta sepak bola nasional ya. Ini tentunya kita semua berharap langkah ini bisa membawa angin segar yang dinanti-nanti dan semangat baru bagi pesepak bola tanah air. Ini tentunya sepakat sekali Anggun ya, dan semoga prestasi timnas kita bisa semakin berbicara banyak di kancah internasional. Kita beralih pemirsa ke informasi dari Komisi 11 DPR RI yang menyoroti kualitas produksi kereta api PT Inka sebagai satu-satunya produsen kereta api nasional. PT Inka dinilai perlu terus meningkatkan daya saing dan kualitas produksinya. Di mana anggota Komisi 11 DPR RI Putri Aneta Komarudin menilai bahwa pemanfaatan teknologi yang lebih modern dapat menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan juga kualitas manufaktur kereta. Sementara itu ini ada anggota Komisi 11 DPR RI Habib Idrus Salim menekankan bahwa agar dana penyertaan modal negara atau PMN yang diberikan kepada PT Inka ini dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran dan juga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dan kita akan simak bersama ulasan selengkapnya. PT Industri Kereta Api atau Inka sebagai satu-satunya produsen kereta api nasional masih belum mampu menopang ekosistem industri perkereta-apian dalam negeri secara optimal. Terkait hal itu, Komisi 11 DPR RI menyoroti kualitas produksi PT Inka yang dinilai masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing dengan produsen kereta api lain. Anggota Komisi 11 DPR RI Putri Aneta Komarudin mengatakan, keluhan masyarakat terhadap kualitas kereta produksi PT Inka tidak terlepas dari proses produksi yang masih banyak dilakukan secara manual. Pemanfaatan teknologi yang lebih modern dapat menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi serta kualitas manufaktur kereta yang dihasilkan. Jadi dengan semakin banyak kereta yang diproduksi di sini, saya yakin akan makin efisien, sehingga teknologinya juga bisa lebih baik dan nanti bisa memperbaiki keluhan-keluhan seperti kereta yang dihasilkan itu masih lebih lambat daripada kereta yang dihasilkan dari produsen lain. Di sisi lain, anggota Komisi 11 DPR RI Habib Idrus Salim Al-Jufri menambahkan, dana penyertaan modal negara atau PMN PT Inka sebesar 473 miliar rupiah harus dapat dirasakan oleh masyarakat. Ia mengingatkan agar PT Inka memastikan penggunaan PMN tepat sasaran dan produk turunannya dapat dimanfaatkan secara optimal. Saya bilang kalau misalnya bisa, ya, bukan hanya pemanfaatan PMN-nya saja, tapi turunannya. Di sini saya lihat ada scrap, ada limbah D3 lah, itu Anda bisa memanfaatkan sebagai ladang bisnis baru lah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Afif Anwar, TVR Parlemen melaporkan. Nih kalau kita cermati ya Anggun, catatan terkait dana PMN tadi sangat penting tentunya ya. Karena ujung-ujungnya setiap rupiah anggaran harus kembali kepada masyarakat.
Kalau yang kita ketahui ini transparansi dan juga efisiensi manufaktur adalah kunci utama tentunya ya Jordi. Karena agar masyarakat bisa menikmati fasilitas transportasi yang aman dan juga nyaman tentunya biar bisa sampai ke rumah dengan selamat. Dan tentunya betul sekali Anggun ya, dan juga pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Kami mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan program dari Kompleks Parlemen. Saya Jordi Nugraha dan juga rekan saya Anggun Oktarini. Pemirsa pamit undur diri dan jangan lupa saksikan episode selanjutnya yang membahas informasi akurat dan terpercaya seputar MPR RI, DPR RI, dan DPD RI hanya dari Kompleks Parlemen.